Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AirPods Security Podcast. Ini ngobrol dulu biar nambah ilmu. Tema podcast kali ini adalah security culture. Kita langsung aja ketemu sama narasumbernya. Ada Pak Dwi Octavianto dan Pak Andre Kania. Ini Pak Dwi ini selaku AirPods Security Investigator. Beliau juga salah satu dari PIC Security Culture-nya Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar ya. Pak Eko juga salah satu PIC. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Puasa ya, pada puasa ya. Puasa. Makanya nggak ada minuman di sini. Tadi saya sahurnya sekitar jam 8. Itu sarapan. Oh, sarapan ya. Oh. Oke, kalau dari sisi regulasi sendiri nih, Pak Eko, Security Culture itu diregulasi itu gimana Pak Eko penjelasannya? Jadi kalau di regulasi nasional kita itu untuk security culture itu ada di KP 55 tahun 2021. KP 55 tahun 2021 ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan budaya keamanan penerbangan. Jadi hal-hal yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan budaya keamanan penerbangan itu diatur secara rinci di regulasi tersebut. Nanti teknisnya pelaksanaannya di masing-masing bandara nanti untuk pengelolaannya seperti apa. Oke, Mas Dwi, terbentuknya security culture di AirPods Security kita itu mulai kapan? Kalau saya tidak salah itu pas COVID ya, itu di tahun 2021 kalau saya. 2021. Iya, 2021 karena pasca pandemi COVID itu kalau di Bandar Udara sendiri ada pengurangan personil apa segala macam terkait COVID dan segala macam, makanya program kantor pusat itu bagaimana caranya supaya itu tetap optimal iya, ya. Jadi ada langkah-langkah. Bagaimana mengurangi ancaman, bagaimana segala macam itu mungkin salah satunya dengan Langkahnya budaya dengan keamanan, security culture. culture. Dan ini memang program kantor pusat ya. Diberikannya itu kepada investigator. Iya. Karena investigator ini kan kalau ada kejadian, ada tindakan melawan hukum pasti yang melakukan Kaitannya investigasi pertama kalinya ya. sehingga untuk mencegah itu, mengurangi itu, makanya harus Ada langkah-langkah ada security langkah-langkah culture. Targetnya itu sasarannya apa aja sih, Pak Dwi? Sebenarnya kalau secara tadi disampaikan sama Pak Eko kan secara regulasi itu untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindakan melawan hukum, itu secara regulasi. Tapi sebenarnya kalau di luar itu, sebenarnya kalau kita tahu fungsi budaya itu kan pertama dia sebagai identitas dulu. Nah supaya apa? Supaya di bandara ini identitasnya bahwa keamanan ini merupakan tanggung jawab bersama ini, bukan cuma tanggung jawab perorangan, bukan cuma tanggung jawab airport security, tapi tanggung jawab keseluruhan. Nah, terus yang kedua ya pembentuk sikap dan perilaku teman-teman. Bagaimana caranya sikapnya, perilakunya itu betul-betul mencerminkan bahwa kita ini sama-sama menjaga keamanan. Benar, harus ditanamkan di mindset kita ya. Betul, Jadi tertanam di diri, bisa dieksplor ya. Iya, terus yang mungkin tambahan sedikit sebagai apa ya? Media komunikasi. Media komunikasi itu penting, wadah Iya, ya. media komunikasi. Tagline di security culture tuh. Kalau tagline sekarang itu ya masih mengikuti kantor pusat sih. If you see something, say something. Oh, see something, say Say something. something. Oke. Mungkin ada tambahan Bu Indri. Apa Mbak Indri. Apa itu? Do something. Wah. Nah, Benar itu benar-benar. Apa yang kita lihat itu yang kita sampaikan dan kita tindak lanjutin awal gitu ya kan, bisa kita sebagai warga bandara lah. Oke. Pak Eko, menilik dari jawabannya Mas Dwi tadi itu kan tujuannya udah disampaikan. Ya, tadi mungkin sudah disebutkan semuanya sama Pak Dwi. Saya cuma menambahkan untuk salah satu juga terkait dengan tujuan daripada security culture ini, bagaimana personil AFSEC dan seluruh pekerja bandara termasuk pengunjung, penumpang dan lain sebagainya itu peduli akan pentingnya keamanan penerbangan. Itu sebenarnya poin paling penting. Jadi seperti tadi yang disampaikan say something. Jadi kalau budaya keamanan itu sudah melekat ya di hati seluruh para pengguna jasa bandara, ini tentunya memudahkan tugas daripada personil AFSEC security. Betul. Ya, karena semakin banyak orang peduli tentang keamanan penerbangan, tugas kita tentunya semakin mudah. Benar. Mas Dwi, Bandara Makassar khususnya ya, apa aja sih yang boleh kita lakuin di bandara kita? Kalau yang sudah dilakukan saya kira sudah banyak ya, karena dari tahun 2019 itu ya kami sih tim dari Airport Security sendiri sudah yang pertama kita diawali dengan komitmen bersama. Itu dihadiri sama seluruh
pimpinan dari komunitas bandara baik dan Lanut, terus Kabinda, Keamanan eksternal, gitu ya. Kapolres dan lain-lain itu menandatangani komitmen bersama untuk apa? Untuk sama-sama menggaungkan ini security culture ini. Terus untuk yang sekarang ini ya dalam rangka posko angkutan lebaran tahun 2024 ini kita ada beberapa program itu pun diberikan oleh kantor pusat sendiri. Pertama itu security campaign di warga sekitar. Nah, warga-warga sekitar bandara settlement. Terus yang kedua di sisi udara airside. Nah, yang ketiga itu public transport. Yang keempat di security checkpoint. Yang kelima itu di waiting room sama di tenan. Nah, terus yang keenam dia di check-in area. Terakhir di lobby arrival dan lobby departure. Ada 7 ya Pak? Ada 7. Itu yang udah kita lakuin tuh dari program itu di mana aja? Sementara baru 2 sih, at settlement dan at airside. Oh ya, ini sementara berjalan ini di public transport. Public transport yang ketiga ini. Iya, Itu kan kita juga sesuaiin jadwal kita ya, Mas Eko. Ya. Kalau dari metode komunikasi security culture berdasarkan regulasi itu apa aja sih? Untuk metode komunikasinya itu bisa dengan menggunakan spanduk, banner, flyer, poster, kemudian stiker, videotron, nah seperti itu. Itu bisa disampaikan pesan-pesan budaya keamanan melalui produk komunikasi tersebut. Nah, publishnya kita bisa minta bantuan teman-teman AFSEC ya, untuk masing-masing kan pasti punya sosial media ya, media sosial. Bisa melalui Instagram, Facebook, atau status WhatsApp-nya. Nah, itu bisa di share ke publik itu melalui media sosialnya. Nah, bisa juga melalui website mungkin dari AP1 atau akun Instagram resminya AP1 ya. Nah, bisa juga nanti mungkin kedepannya melalui media cetak atau media elektronik ya. Salah satunya YouTube ini pun juga bisa ya, AirPods-nya ini juga bisa ya. Sebagai salah satu wadah untuk mempublish ya security culture ke dunia luar. Jadi ini juga salah satu langkah kita ya. Iya, betul. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe AFSEC UPD ya. Oke, Mas Dwi, kedepannya itu nanti gimana lagi setelah posko lebaran ini? Setelah posko lebaran ini ya tentunya kekurangan-kekurangan pada saat pelaksanaan security campaign yang 7 area tadi itu ya tentunya kita akan tutupi itu. Gitu ya. Ya mungkin lebih banyak ke security awareness on the spot. Security awareness on the spot On the itu spot. contohnya kita langsung kayak cleaning service pada saat mereka kerja atau pada saat mereka apel sebelum mereka kerja, kita datang ke sana menyampaikan terkait kita himbauan ya. Iya, himbauan gitu ya. Iya. Itu sama juga kayak di ada kaitan dengan settlement tadi ya, di warga sekitar juga kita datangin gitu ya. Nah, yang kemarin itu kami at settlement itu atau di warga sekitar bandara itu ya kita, karena ini momen Ramadan ya. Iya. Momen Ramadan ya kami bungkus itu dengan berbagi takjil apa segala macam ke warga-warga sekitar. Pendekatannya seperti itu. Betul, pendekatannya seperti itu. Ya, jadi tokoh-tokoh masyarakat di sana menyambut dengan baik. Jadi diawali dengan Pak Dusun yang menyampaikan sepatah kata. Terus kemudian penyampaian terkait kampanye keamanan itu disampaikan oleh Pak Kotim. Dari AirPods Dari AirPods Security diwakili oleh Pak Kotim ya pada saat itu. Jadi beliau itu menyampaikan dan meminta agar seluruh warga itu menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar situ. Karena menurut Pak Kotim warga di sini merupakan ring 1. Terus penyampaiannya lagi terkait apabila melihat sesuatu yang mencurigakan segera dilaporkan. Karena warga di sekitar situ ada teman-teman AFSEC juga. Jadi ada anggota AFSEC yang tinggal di ring 1 ini. Benar. Mereka yang kalau bisa warga sekitar hubungin itu Nanti nomor telepon untuk ada yang mencurigakan teman-teman lihat bisa langsung aja kontak di situ. Ada nomor posko, nomor extensionnya, itu bisa menghubungi kita ya. Tapi harus yang serius ya, jadi bukan buat dimain-mainin gitu. Karena kita bisa ngelacak kalau itu benar valid apa enggaknya ya. Ya, dan juga hati-hati di Undang-Undang Nomor 1 ada namanya informasi palsu ya. Ya, informasi palsu gimana Pak?
Jadi kalau misalnya melaporkan yang tidak sesuai dan dapat membahayakan keamanan selama penerbangan, itu juga bisa dipidana sesuai dengan undang-undang usaha. Terus yang terakhir Pak Kote menyampaikan terkait larangan. Iya. Beberapa larangan ini contohnya kayak bermain layang-layang, terus bermain sinar laser, petasan, nah, sama yang terakhir ini terkait drone. Nah, drone ini yang lagi marak ya, Iya, kan? Lagi benar. hits banget itu kan. Ternyata drone itu nggak bisa sembarangan masuk ke bandar udara, wilayah bandar udara ya, dan itu akan terpantau sama teman-teman ATC ya. ATC. Jadi itu jangan sekali-sekali kalau main drone bisa masuk ke area bandar udara tanpa izin, ya. Mas Dwi, tadi kan ada salah satunya itu warga sekitar itu kan nyampein hal-hal yang mencurigakan. Iya, Nah itu contohnya hal-hal yang mencurigakan tuh apa aja sih? Contohnya? Paling mudah sih, Ya. nah kalau ada orang yang asing di situ, terus tiba-tiba dia merapat atau mendekat ke pagar, terus berusaha untuk memanjat atau apa segala macam, nah itu salah satunya. Terus yang kedua mungkin melihat ada orang yang mengambil gambar di sekitar situ, nah itu juga bisa dilaporkan. Atau dia merusak fasilitas Iya, bandara di situ yang bukan warga situ. Betul, Ya kan? betul. Itu salah satu contoh aktivitas yang mencurigakan untuk warga-warga sekitar ya. Kok, jadi tadi udah disampaikan sama Mas Dwi hal-hal yang tidak boleh dilakukan, nggak boleh main petasan, nggak boleh main layang-layang, nggak boleh sinar laser gitu ya kan. Kalau untuk di area bandara sendiri nih Pak Eko, apa sih yang dilarang di airset, di public transport, di SCP, di waiting room, check-in dan arrival? Kalau di airset ya tentu tidak boleh merokok ya. Kemudian untuk penumpang perlu diedukasi terkait dengan barang-barang berbahaya. Mana sih yang boleh dibawa ke cabin pesawat, mana yang tidak boleh di bagasi. Nah ini tentunya harus kita edukasi. Ini Selain barang dilarang mungkin juga untuk penumpang itu kayak gurauan bom ya Pak Eko ya? nah itu salah satunya termasuk gurauan bom. Gurauan bom. Nah itu juga harus kita kita share ya, kita edukasi penumpang karena periode 2017-an itu mungkin menjadi periode yang sering terjadinya gurauan bom ya, gurauan bom. Nah, sekarang, dan yang kemarin kan ada ya yang diproses pidana 1 tahun yang di Surabaya. Iya. Nah kemudian termasuk mencurigakan kalau misalkan ada orang yang sering mengawasi kamera CCTV, memperhatikannya letak-letak kamera CCTV, atau juga mungkin sering bertanya kepada petugas line absek, bertanya tentang terkait dengan keamanan di bandar udara ini seperti apa, dan itu sangat sensitif. Nah itu tentu juga termasuk hal yang mencurigakan. Ya kepo sama Ya, kepo terkait keamanan bandara kita ya. Nah, dan berikutnya kalau misalkan ada orang yang kelihatan gugup dan gelisah, nah, ini kan pasti punya niat yang kurang baik ya. Mungkin Dia mau melakukan satu hal, ragu-ragu melakukan satu hal sehingga dia gugup atau gemetar seperti itu. Nah ini sebenarnya indikator-indikator kecurigaan. Nah, mungkin siapa tahu ada penumpang yang melihat ya atau pengguna jasa yang melihat hal seperti itu bisa dilaporkan ke personil absek. Ya, atau Mas Dwi, kalau untuk melihat kematangan dari security culture kita di Bandara Makassar ini gimana? Jadi kalau untuk tahu kematangannya itu sebenarnya kita lihat dari ada perhitungannya sendiri. Contohnya kayak bagaimana, kayak jumlah pas yang dikeluarkan berapa, terus jenis pelanggaran yang dilakukan ada berapa pelanggaran, nanti akan dikalkulasikan di situ. Berarti ada rumusannya sendiri. Iya, lah ada ya, rumusannya ya. sendiri, ada persentasenya sendiri. Ada. Alhamdulillah kalau untuk Makassar sendiri ini dari tahun 2021 angka kepatuhannya itu ada di angka 98%. Wah, hampir perfect banget. Karena kenapa? Karena kita menghitungnya dari jumlah pas yang beredar. Oke, siap. Dari pelanggaran terhadap pas tersebut. Siap. Seperti Berarti itu. bisa dibilang kita itu hampir perfect ya. Berarti minim banget Iya, ya. benar. Minim banget untuk pelanggaran itu. Iya, karena setahu saya pun pada saat ICA datang dalam rangka Apex Insecurity itu, tim ICA-nya memberi apresiasi terkait harmonisasi antara personil APSEC dengan karyawan di bandara. Baik, selanjutnya nih yang terakhir. Harapan ke depan kita ini dengan sudah menjalankan security culture kita dengan salah satu metodenya security campaign itu apa ini? Mungkin dari Pak Eko dan Mas Dwi, perwakilan nih
Nah, Pak Eko dulu. Perwakilan sebagai PIC ya, Iya. PIC Security Culture. Ya, kalau saya sih harapan saya semoga Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar ini bisa aman, terkendali, lancar ya. Amin. Kemudian para pengguna jasa baik itu penumpang maupun karyawan bandara itu peduli terkait dengan keamanan penerbangan yang ada di bandara. Kemudian ini kan kita biasanya juga melakukan absek awareness ya terhadap para karyawan bandara. Nah, harapan kami juga tentunya apa yang telah kami sampaikan itu bisa diimplementasikan di lapangan. Nah, untuk personil absek ya terus belajar, tingkatkan kompetensinya dan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Siap. Kalau dari Mas Dwi nih harapannya apa? Oke, baik, jadi kalau harapan saya sebenarnya tadi sudah disebutkan semua sama Pak Eko. Saya nggak tahu mau menyebutkan apa lagi, tapi tidak apa-apa saya tambahkan sedikit. Jadi harapan saya setiap penumpang, setiap karyawan atau setiap orang itu pada saat berada di bandara itu harus kooperatif. Kooperatif itu maksudnya pada saat dilakukan pemeriksaan keamanan dia mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Contohnya kayak seperti melepas ikat pinggang, terus memasukkan jam tangan, terus handphone, dompet dan segala macam yang mengandung unsur logam. Benar. Budaya juga itu kan merupakan simbol ya. Simbol. Merupakan simbol. Identitas ya kan. Identitas benar, merupakan simbol. Terus yang ketiga dia bersifat adaptif. Nah, adaptif ini ya mungkin ada orang yang belum bisa mengikuti ya tidak apa-apa, tapi akan terus secara konsisten akan disampaikan supaya dia bisa beradaptasi dengan budaya keamanan yang itu adaptif ya. Iya, itu adaptif. Terus yang terakhir terkait budaya keamanan ini itu bisa dipelajari dan bisa diwariskan. Itu yang terpenting. Yang penting itu budaya itu kan warisan ya. Iya, jadi benar. budaya keamanan pun juga harus diwariskan. Gitu. Terus harapan saya selanjutnya yang terakhir nih, fungsi budaya itu sebagai komitmen. Karena ada satu kalimat bilang seperti ini, tanpa komitmen kita tidak akan memulai. Betul. Tapi tanpa konsistensi kita tidak akan selesai. Cakep banget nih, keren. Oke, mungkin terima kasih banyak para narasumber udah kita ngobrol-ngobrol di podcast kita hari ini dengan tema security culture. Semoga teman-teman semua yang nonton, siapapun itu bisa menerapkan apa yang sudah kita sampaikan, apa yang larangan yang boleh dan tidak bolehnya tadi. Jadi intinya security culture itu see something, say something. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak para narasumber. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan selanjutnya kita akan punya podcast lagi tentang apa? Nanti kita tunggu aja di podcast kita selanjutnya di AirPods Security Podcast. Sini ngobrol dulu biar nggak ilmu. Bye.